Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kalian akan mempelajari materi baru mengenai teks iklan, slogan, dan juga poster. Nah, seperti yang kalian dapat lihat di layar, di situ ada gambar iklan, slogan, dan juga poster. Minggu lalu kalian telah belajar mengenai pengertian dan juga unsur-unsur teks iklan, slogan, dan juga poster. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari dua materi, yakni mengenai ciri-ciri dan juga jenis-jenis teks iklan, slogan, dan juga poster. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 3, yakni yang pertama, setelah menyimak materi mengenai ciri-ciri teks iklan, slogan, dan juga poster, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri teks iklan, slogan, dan juga poster dengan tepat. Lalu yang kedua, setelah menyimak materi mengenai jenis-jenis teks iklan, slogan, dan juga poster, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis teks iklan, slogan, dan poster dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah menyimak materi mengenai ciri-ciri dan jenis-jenis teks iklan, slogan, dan juga poster, siswa mampu menganalisis ciri-ciri dan jenis-jenis teks iklan, slogan, maupun poster dengan tepat. Baik, yang pertama yang akan kita bahas mengenai ciri-ciri teks iklan, slogan, dan juga poster. Ada 5 ciri-ciri teks iklan. Yang pertama, teks iklan bersifat informatif dan komunikatif. Artinya dalam teks iklan ini harus menyajikan informasi yang bisa kita serap dengan mudah menggunakan bahasa yang komunikatif. Lalu, yang kedua, teks iklan disusun secara objektif dan jujur. Artinya dalam teks iklan tersebut harus adanya kejujuran. Artinya di dalam teks iklan ini adanya fakta-fakta mengenai iklan yang ditayangkan. Lalu yang ketiga yakni tentang teks iklan ditulis singkat, padat, dan jelas. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui mengenai teks iklan, artinya di dalam iklan tersebut harus padat akan makna, maka dari itu ditulis dengan singkat, padat, dan juga jelas. Baik, Ibu lanjutkan ke ciri yang keempat, yakni teks iklan tidak menyinggung pihak lain. Artinya dalam penulisan maupun pembuatan iklan tidak boleh menyinggung pihak-pihak manapun dalam iklan tersebut. Dan yang terakhir yaitu teks iklan menarik perhatian banyak orang. Artinya dalam teks iklan yang disajikan bisa variasikan dengan gambar atau tulisan-tulisan yang lebih menarik agar seseorang yang mendengar maupun membaca iklan yang disajikan tersebut merasa tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Baik, selanjutnya mengenai ciri-ciri slogan. Ada 5 ciri-ciri slogan. Yang pertama, kalimat yang menarik. Nah, artinya dalam pembuatan slogan ini harus menggunakan kalimat yang menarik perhatian orang yang membaca. Jangan menggunakan kalimat yang memang digunakan sehari-hari seperti itu. Lalu yang kedua, kalimat pendek. Ciri yang paling terlihat dari slogan itu menggunakan kalimat pendek. Paling kurang lebih menggunakan 5-7 kata saja dalam penulisan slogannya. Lalu yang ketiga, kalimat mudah dipahami. Walaupun menggunakan kalimat yang menarik, lalu menggunakan kalimat yang bervariasi, namun harus juga tetap bisa dipahami oleh orang yang membaca. Lalu yang keempat, kalimat menjelaskan visi, misi, dan juga tujuan. Dalam slogan biasanya ada visi, misi, atau tujuan tersendiri dari pembuatan slogan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kalimat bersifat persuasif. Artinya kalimat yang mengajak orang yang membaca untuk melakukan hal yang ada dalam slogan tersebut. Lalu materi yang terakhir mengenai ciri-ciri yaitu ciri-ciri poster.
Ada 6 ciri-ciri poster. Yang pertama, desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Nah, jika poster ini dicetak, alangkah lebih baiknya menggunakan kertas atau ukuran yang besar agar poster tersebut bisa terlihat dengan jelas mengenai tulisan maupun gambar yang digunakan, seperti itu. Lalu yang kedua, teks poster biasanya ditempel di dinding tempat umum dengan sifat mencari perhatian mata. Seperti yang sudah kalian katakan bahwa kalian sering melihat poster ini di jalan raya. Nah, seperti itulah gitu. Poster-poster ini ditempel atau dipajang di tempat-tempat umum. Yang ketiga, teks poster biasanya dibuat dengan warna-warna yang kontras dan juga kuat. Nah, dalam pembuatan teks poster ini adanya gambar, perpaduan gambar dan juga warna-warna dari kata atau kalimat yang ada, seperti itu. Itu agar dengan tujuan menarik perhatian orang-orang yang membaca karena adanya variasi-variasi. Baik Ibu, lanjut mengenai materi yang keempat, bahasa singkat dan jelas. Artinya ada poster yang memang menjelaskan, namun ada poster juga yang menggunakan bahasa yang singkat untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Lalu yang kelima, teks poster sebaiknya disertai gambar. Artinya dalam pembuatan poster ini memadukan antara kata-kata dan juga gambar. Nah, ciri yang terakhir yaitu teks poster dapat dibaca sambil lalu. Artinya kalian dapat membaca poster tersebut sambil kalian lewat atau kalian berjalan, seperti itu. Baik, lanjut ke materi yang kedua mengenai jenis-jenis teks iklan, slogan, dan juga poster. Nah, pertama kita akan belajar mengenai jenis-jenis teks iklan. Berdasarkan pola penyajiannya, teks iklan dibagi menjadi dua, yaitu media cetak dan elektronik. Nah, iklan media cetak adalah iklan yang dapat kalian lihat atau kalian baca di koran, seperti itu. Jika kalian sering membuka koran, pasti kalian sering sekali melihat iklan seperti itu. Nah, iklan media cetak itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, iklan baris dan juga iklan kolom. Nah, iklan yang pertama kita akan bahas mengenai iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris atau teks yang disajikan tersebut terbatas, tidak ada gambar maupun ilustrasi apapun dalam iklan baris. Nah, bisa kalian lihat contohnya pada gambar yang di sebelah kiri, rumah dijual. Nah, di sana ada iklan baris yang mana dalam penulisannya ada singkatan-singkatan. Ini merupakan ciri-ciri iklan baris mengenai adanya singkatan-singkatan untuk memperpendek iklan yang disajikan, seperti itu. Lanjut ke iklan media cetak yang kedua, yaitu iklan kolom. Nah, iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya besar, lebih besar dari iklan baris. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Artinya dalam iklan kolom ini memuat iklan yang berisi gambar, berbeda dengan iklan baris yang hanya ilustrasi saja. Baik, selanjutnya mengenai jenis iklan elektronik. Nah, iklan elektronik ini biasanya bisa kalian dengar atau kalian lihat secara langsung. Nah, iklan elektronik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama iklan radio, iklan televisi, dan juga iklan film. Bisa kalian lihat juga di layar, Ibu sudah mencantumkan gambar-gambarnya sebagai ilustrasi. Nah, yang pertama Ibu jelaskan mengenai iklan radio.
Iklan radio adalah iklan yang mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Lalu yang kedua, iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan juga gerak. Dan yang terakhir yaitu iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film atau produk sinetron. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputarkan. Artinya pada saat jeda iklan itu ada iklan, itulah yang disebut dengan iklan film. Baik, lanjut ke jenis iklan elektronik berdasarkan isinya. Juga diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama iklan pemberitahuan, yang kedua iklan layanan masyarakat, dan yang ketiga iklan penawaran. Ibu bahas mengenai iklan pemberitahuan atau pengumuman. Nah, iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahukan halayak mengenai suatu hal yang baik berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Sudah Ibu contohkan di dalam gambar, itu adalah contoh iklan pemberitahuan atau pengumuman. Lalu lanjut ke iklan yang kedua, yakni iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Nah, yang Ibu contohkan yaitu iklan layanan masyarakat dari pajak, yang mana memberitahukan untuk masyarakat lebih peduli untuk membayar pajak. Lalu yang ketiga yaitu iklan penawaran. Nah, iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Seperti yang sudah Ibu contohkan di sana, iklan menawarkan jasa layanan laundry. Lalu kita lanjutkan ke jenis-jenis yang kedua, yaitu jenis-jenis slogan. Nah, slogan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, slogan lingkungan hidup. Nah, slogan lingkungan hidup ini digunakan agar masyarakat bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Contohnya seperti gambar yang telah Ibu tampilkan di depan, yaitu biru langitku, hijau bumiku. Lalu slogan yang kedua yakni slogan pendidikan. Nah, contoh dari slogan pendidikan yaitu generasi yang hebat adalah generasi yang berpendidikan. Artinya slogan ini mengajak kita untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya agar kita menjadi generasi yang hebat. Jenis slogan yang ketiga yakni slogan kesehatan. Contohnya yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini memberikan pesan kepada masyarakat untuk mencegah segala penyakit daripada berobat atau pada saat sudah sakit baru melakukan pencegahan. Nah, yang terakhir yaitu slogan motivasi, yang mana memberikan motivasi atau semangat kepada orang yang membacanya. Contohnya, mereka bisa, aku pasti bisa. Artinya, jika orang tersebut bisa, kenapa saya atau kalian tidak bisa? Jenis-jenis yang terakhir yakni jenis-jenis poster. Nah, poster dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, poster niaga. Nah, poster niaga ini menawarkan mengenai barang atau jasa yang diproduksi. Contohnya seperti poster Pizza Hut yang menawarkan promo atau paket-paket makan di Pizza Hut. Lalu yang kedua, jenis poster pendidikan, yang mana memberitahukan kepada orang-orang atau masyarakat mengenai suatu pendidikan. Contohnya, raihlah masa depan gemilang melalui pendidikan. Jenis poster yang ketiga yaitu poster penerangan. Nah, poster penerangan atau penjelasan ini memberitahukan mengenai suatu hal dengan jelas. Contohnya, demam berdarah. Caranya menanggulangi demam berdarah, nah dijelaskanlah dalam poster ini. Sudah Ibu contohkan di depan mengenai poster demam berdarah, yang mana penanggulangannya
menggunakan 3M seperti itu. Artinya dalam posternya diterangkan mengenai tahapan-tahapan mencegah demam berdarah. Nah, jenis poster yang terakhir yaitu jenis poster kegiatan, yang mana kalian ibu yakin sudah sering kali melihat jenis poster ini karena paling banyak dipajang di tempat umum. Nah, poster kegiatan ini tentunya bertujuan untuk memberitahukan kegiatan yang dibuat baik oleh masyarakat setempat maupun orang lainnya agar adanya partisipasi dari masyarakat umum. Nah, sudah ibu contohkan di layar itu ada contoh kegiatan art festival yang diadakan oleh Santa Monica Resort. Sekian materi yang dapat ibu sampaikan mengenai ciri-ciri dan jenis-jenis teks iklan, slogan, dan poster. Semoga materi yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanyakan kepada ibu melalui WA group atau chat pribadi. Semoga kalian semuanya bisa mengikuti pertemuan virtual melalui Google Meet. Akhir kata ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.